Marcella Oktarina. Kami akan menjelaskan tentang 12 variabel berikut. Yang pertama, definisi psikologi konsumen. Psikologi konsumen adalah terapan konsep, teori, dan hasil penelitian psikologi pada fenomena dinamika perilaku dan kejiwaan sosial yang ada pada diri konsumen. Fenomena perilaku dan kejiwaan konsumen mencakup berikut ini. Yang kedua, perilaku konsumen adalah proses dan aktivitas ketika seseorang berhubungan dengan pencarian, pemilihan, pembelian, penggunaan, serta pengevaluasian produk dan jasa demi memenuhi kebutuhan dan keinginan. Perilaku konsumen dibagi dua. Pertama, perilaku konsumen bersifat rasional adalah tindakan perilaku konsumen dalam pembelian suatu barang dan jasa yang mengedepankan aspek-aspek konsumen secara umum, yaitu seperti tingkat kebutuhan mendesak, kebutuhan utama, serta daya guna produk itu sendiri. Berikut beberapa ciri dari perilaku konsumen yang bersifat rasional. Kedua, perilaku konsumen yang bersifat irasional adalah perilaku konsumen yang mudah terbujuk oleh iming-iming diskon atau marketing dari suatu produk tanpa mengedepankan aspek kebutuhan atau kepentingan. Berikut beberapa ciri-ciri perilaku konsumen yang bersifat irasional. Ketiga, faktor-faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. 1. Kebudayaan merupakan penentu keinginan dan perilaku yang paling mendasar untuk mendapatkan nilai, persepsi, preferensi, dan perilaku dari lembaga-lembaga penting lainnya. Kedua, kelas sosial merupakan pembagian masyarakat yang relatif homogen dan permanen yang tersusun secara hierarkis dan yang anggotanya menganut nilai-nilai dan minat dan perilaku yang serupa. 3. Faktor pribadi didefinisikan sebagai karakteristik psikologi seseorang yang berbeda dengan orang lain yang menyebabkan tanggapan yang relatif. 4. Kebutuhan konsumen adalah keinginan seseorang atau lembaga akan barang atau jasa yang ditawarkan oleh penjual secara berkesinambungan. 5. Kebutuhan dasar konsumen yang perlu diketahui: keramahan, keadilan, pilihan, alternatif, dan informasi. 5. Proses kognitif. Proses kognitif adalah suatu proses berpikir seseorang atau proses pengelola informasi yang diterima, di mana informasi tersebut diolah di dalam memori untuk menjadi sebuah pengetahuan. 6. Status efektif adalah tindakan irasional yang sebagian besar didasari oleh perasaan emosi dan nilai atau ras yang berkaitan dengan sikap dan nilai seseorang. 7. Ciri-ciri kepribadian. Menurut Myers-Briggs dalam Campi Bowler 2004, ciri khusus yang dapat menggambarkan kepribadian seseorang diantaranya: 1. Pendiam versus ramah. 2. IQ rendah versus IQ tinggi. 3. Perasaan versus emosi stabil. 4. Bijaksana versus sungguh-sungguh. 8. Pengenalan masalah. Proses pembelian dimulai ketika pembeli mengenali masalah atau kebutuhan tersebut dapat dicetuskan oleh rangsangan internal. Para pemasar perlu mengidentifikasi keadaan yang memicu dengan mengumpulkan informasi dari sejumlah konsumen. Para pemasar dapat mengidentifikasi rangsangan yang paling sering membangkitkan minat akan kategori produk tertentu. 9. Pencarian informasi. Konsumen yang terangsang kebutuhannya akan terdorong untuk mencari informasi yang lebih banyak. Yang menjadi perhatian utama pemasar adalah sumber-sumber informasi utama yang menjadi acuan konsumen dan pengaruh relatif tiap sumber tersebut terhadap keputusan pembelian selanjutnya.
Sumber informasi konsumen digolongkan ke dalam 4 kolom. 1. Sumber pribadi, yaitu keluarga, teman, tetangga, kenalan. 2. Sumber komersial, yaitu iklan, kira niaga, penyambut, kemasan, penjagaan di toko. 3. Sumber publik, yaitu media massa, organisasi penentu peringkat konsumen. 4. Sumber pengalaman, yaitu penanganan, pengkajian, dan pemakaian produk. 10. Penilaian dan seleksi alternatif. Penilaian di dalam pengambilan keputusan dapat dibedakan atas 2 hal. 1. Pimpinan atau pengambil keputusan menghadapi suatu pertanyaan pilihan antara 2 atau lebih alternatif. 2. Masalah daripada hasil keputusan itu sendiri yang telah diambil. 11. Seleksi saluran distribusi dan pelaksanaan keputusan. Menurut Cotler and Armstrong 2014, saluran distribusi merupakan sekelompok organisasi yang saling tergantung yang membantu membuat produk atau jasa tersedia untuk digunakan atau dikonsumsi oleh konsumen atau pengguna bisnis. 12. Proses pasca pembelian. Perilaku pasca pembelian adalah tahap proses pengambilan keputusan pembeli, di mana konsumen mengambil tindakan lebih lanjut setelah pembelian berdasarkan kepuasan atau ketidakpuasan mereka.